SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabrius 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, Dari SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo MDP People, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan MDP TV secara live di platform YouTube. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama saya Bambang Pratama pada MDP TV edisi 28 Oktober 2022. Bincang santai namun berkualitas. Beragam tema menarik tentunya sudah kita hadirkan setiap paginya untuk menemani pagi Anda mulai pukul 9.30 pagi. Nah, pada hari ini kita kedatangan dua narasumber kita dari siswa-siswi dari SMK Sabrius Palembang dan ini dia orangnya. Nah, ini sudah kedatangan dua narasumber dari SMK Sabrius. Nah, ada Revaldo Sibuaya dan Kalista Sofyan. Halo, apa kabar? Baik, Baik ya, luar biasa ya. ya. Oke, jadi Revaldo dan Kalista itu akan bercerita bagaimana sekolah di SMK Sabrius itu asiknya seperti apa. Kemudian nanti akan menceritakan pengalaman magang di kampus MDP seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Biasanya kalau anak SMP ingin melanjutkan pendidikannya itu biasanya bingung pengennya SMA atau SMK. Nah, kita sudah kedatangan mereka ini dari SMK Sabrius. Nanti mereka akan bercerita dan mungkin episode ini cocok untuk teman-teman yang lagi bingung kira-kira pilihnya mau yang SMA atau yang SMK. Seperti itu ya. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita, ada Revaldo dan Kalista. Oke, Revaldo, nama lengkapnya siapa nih Revaldo? Revaldo Paningatan Siboya, Kak. Revaldo? Paningatan Siboya. Oke, kemudian untuk Kalista? Kalista Sofyan Oke, tinggalnya di mana nih kalian berdua? Kalau aku di Lemabang, Kak. Di Lemabang. Kalau Kalista di mana? di Skip Ujung. Skip Ujung. Oke, sekarang di kelas berapa? Di kelas 12. Kelas 12. 12. Semuanya di kelas 12 ya. Iya. Oke. Nah, jadi di SMK itu tentunya juga ada magang ya. Nanti mereka akan bercerita keasikan magang itu seperti apa. Nah, sebelum kita bahas magang, mungkin kenalan dulu dengan SMK-nya ya. Dari SMK Sabrius itu alamatnya di mana? Di Orang Betawi Raya. Jalan Betawi Raya ya. Di SMK Sabrius itu ada jurusan apa aja? Akuntansi, OTKP sama TKJ. Akuntansi, OTKP sama TKJ. TKJ. OTKP itu apa? Kantoran gitu. Otomasi perkantoran ya, seperti itu ya. Oke, jadi untuk yang teman-teman ini pilihnya Akuntansi. akuntansi semua ya. Oke, kemarin itu kan karena kita pandemi ya, jadi sempat sekolahnya itu online. Nah, sekarang sudah offline lagi. Nah, dari Revaldo sama Kalista sendiri pilihnya online atau offline? Offline. 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 Kalau Kalista? Offline. Offline semua ya, yakin ya nggak ada yang mau offline ya? Iya. Online nggak ada yang mau? Enggak. Oke, kenapa pilihnya offline dibanding online? Biar update izin.
Nggak ada duit jajan ya. Kalau dari Kalista gimana? Karena kan bisa ketemu dengan teman-teman, bisa belajar bareng seru-seruan. Kalau online kan di rumah aja sendirian. Oke gitu. Jadi kalau dari Revaldo nggak dapat uang jajan ya. Kalau dari Kalista tuh nggak ketemu sama teman-teman. Nah ini bedanya cowok sama cewek ya. Kalau cewek pengennya bersosialisasi, kalau cewek itu cowok pengennya main-main aja ya kayak Revaldo ya. Nah kemarin itu online berarti di kelas 11 atau di kelas 10? Kelas 10. Kelas 10, kelas 11 juga online masih ya? Enggak, kemarin tuh kelas 11-nya setengah online, setengah offline. Oke, jadi pada saat kelas 11 transisi ya, sudah mulai masuk ke offline seperti itu ya. Nah, karena pilihnya SMK nih, kemarin SMP udah terpikir ya pengennya memang SMK, nggak pilih SMA. Mungkin dari Revaldo dulu, Sempat milih SMA Kak. sempat milih SMA. Kenapa akhirnya banting setir pilihnya ke SMK? Nah, ikut-ikut kawan. Ikut-ikut teman ya. Ikut-ikut teman itu memang dari SMP satu sekolah atau seperti Satu apa? Satu sekolah. Oke, sampai akhirnya pilih SMK Saifrius ya. Oke, kalau dari Kalista Kalau sempat terpikir pada saat SMP? ya, tapi kemarin kalau dari saya SMA. Nah, tapi kalau karena orang tua bilangnya SMK aja biar bisa magang, biar bisa juga langsung kerja gitu. Jadi masuk SMK. Oke, nah ini jawaban menarik dari Kalista ya, bahwasannya ada peran orang tua dalam pemilihan SMA atau SMK ya, seperti itu. Kalau dari Revaldo dia ngikutin teman ya. Boleh Revaldo disapa dulu temannya yang lagi nonton? Oke, atau Kalista mau sapa orang tuanya? Halo. Oke, nah ya jadi suatu kebanggaan juga ya bisa masuk di podcast MDP TV. Nah, kalau SMA sama SMK itu kan tujuannya sama ya, artinya tetap belajar juga. Jadi membekali siswa tetap kalau misalnya memang melanjutkan perkuliahan ke perguruan yang lebih tinggi nanti juga tetap bisa. Jadi nggak ada bedanya SMA sama SMK. Karena tujuannya tetap sama ya. Cuma SMK tujuannya lebih jelas memperdalam atau memperfokus tujuan yang program studi yang teman-teman pilih. Nah, kalau dari Kalisa sendiri, orang tua berarti ikut memutuskan ya SMA Iya. atau SMK. Kemarin orang tua pertimbangannya apa? Kalisa harus pilih SMK aja dibanding SMA. Karena kalau SMK itu kan lebih banyak praktek gitu, Kak. Oke. Jadi kan kalau misalkan tahu sudah di dunia kerja tuh gimana kalau udah magang. Oke, jadi memang SMK lebih banyak praktik ya pertimbangan orang tua, jadi punya hard skill dan soft skill juga ya. Kalau dari Revaldo, karena ikut temen sampai akhirnya pilih SMK, memang tertarik di SMK artinya ya sudah sampai saat ini. Dari orang tua memang setuju, Revaldo pilih SMK. Bebas-bebas aja juga kalau Oke. orang tua. Berarti memang dari pilihan Revaldo ya, pilihnya SMA atau SMK. Jadi orang tua nggak membatasi Valdo ya, seperti itu. Nah, tetap sama juga teman-teman bahwasannya kalau pilih SMA atau SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi seperti itu. Walaupun SMK banyak orang yang bilang habis sekolah itu biasanya langsung kerja. Nah, menurut teman-teman, apakah masih pandangan tersebut masih berlaku saat ini? Kalau sudah dari SMK lulus itu langsung kerja. Setuju atau tidak setuju? Enggak setuju. Nggak setuju. Kalau dari Revaldo, kalau dari Kalista? Sebenarnya nggak setuju, Kak. Nggak setuju. Nah, kita ulik dulu ya. Dari Revaldo dulu. Kenapa nggak setuju dengan anggapan bahwasannya setelah lulus SMK itu pasti langsung kerja? Karena enggak seluruh orang bisa kerja langsung. Oke. Alasannya? Bisa aja disuruh orang tuanya kuliah atau enggak mau kerja dulu. Oke. Kalau dari Kalista? Karena yang kalian tahu semua kantor zaman sekarang ini, Kak, itu tuh dikit untuk menerima pegawai yang lulusan SMA. ya. Cuma Oke, jadi satu kalau SMK. dari benar kalau dari Revaldo sama Kalista itu anggapan atau pandangan tersebut tuh kurang setuju ya kalau misalnya setelah lulus SMK itu pasti keterima langsung kerja karena dari kondisi lapangan pekerjaan ya. Kalau dari Kalista bilangnya untuk peluang di SMK itu sulit ya kalau misalnya dibandingkan dengan lulusan D3 atau S1. Kalau dari Revaldo mungkin dari sisi keluarga ya, bahwasannya kalau setelah lulus sekolah kalau bisa kuliah ya kenapa enggak seperti itu ya. Oke, kalau dari Revaldo sama Kalista sendiri, rencananya setelah lulus SMK kerja atau melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi? Kuliah sih. Kuliah. Kalau Revaldo melanjutkan ke perkuliahan ya. Iya. Kalau Kalista?
kuliah Kak, tapi sekarang lagi untuk nyari-nyari jalur untuk beasiswa gitu Kak. Oke, jadi dua-duanya Revaldo sama Kalista pilihnya kuliah ya. Kalau untuk dari Revaldo mungkin sudah kepikiran mau kuliah di mana? Jurusan apa mungkin? Karena SMK-nya akuntansi, kuliah tertarik ke akuntansi lagi? Enggak sih. Enggak ya. Oke, kalau dari Kalista sudah kepikiran mau program studi apa? Belum Kak. Belum Lagi ya? masih mikirin. Oke, tapi kalau dari Kalista memang lebih aktif dari Revaldo ya. Kalista sudah pilih-pilih, sudah cari tahu juga beasiswa apa yang nanti akan diambil ya. Sudah coba cari informasi juga ya. Oke, nah lulusan SMK sendiri itu memang sudah dipersiapkan untuk bekerja ya. Salah satunya memang mereka dibekali dengan hard skill dan soft skill yang tidak diberikan di SMA. Kalau di SMA lebih ke arah teori, kalau SMK lebih banyak praktiknya. Jadi memang SMK itu dibekali untuk langsung kerja seperti itu. Nah, tapi tergantung dari keinginan sendiri juga, seperti yang sudah disampaikan sama Revaldo dan Kalista, bahwasanya kalau misalnya masih bisa langsung melanjutkan perguruan tinggi, kenapa tidak? Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman lulusan SMK pengennya bekerja juga bisa, misalnya bekerja dulu, kemudian bekerja sambil kuliah juga bisa, seperti itu ya. Asalkan ada kesempatan ya, tetap harus dimaksimalkan. Nah, Revaldo tadi ambilnya akuntansi, Kalista juga ambilnya akuntansi ya. Iya. Kenapa pilihnya akuntansi? SMP kemarin belum belajar kan akuntansi ya? Belum. Nah, kenapa SMK pilihnya akuntansi? Kalau di SMK Safris kan tadi ada 3, ada akuntansi, OTKP, sama TKJ. Kenapa pilihnya ke akuntansi? Dari Revaldo dulu deh. Biasanya kalau akuntansi itu kan jarang cowok masuk ke akuntansi. Kalau Revaldo seperti apa alasannya? Soalnya kemarin ngambil TKJ Kak. Nah, Ambil TKJ? mama kurang setuju, Oke. jadi ngambil akuntansi. Oke. Kurang setujunya karena apa kalau dari orang tua? Karena Diberitahu lulus alasannya? nggak setuju jaring-jaringan gitu sih. Jaring-jaringan ya. Oke. Kalau dari Kalista? Kalau dari Kalista itu jurusan yang paling banyak yang diminati Kak kalau di SMK. Di SMK Safris ya, yang paling banyak diminati itu akuntansi ya. Iya. Jadi memutuskan pilih dari SMP lanjutkan ke SMK akuntansi. Kalau dari Revaldo tadi karena orang tua juga ya. Jadi izin dari orang tua tidak mengizinkan TKJ tapi akhirnya mengizinkan di akuntansi. Tapi walaupun tetap boleh pilih SMK ya. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan banyak siswa yang salah jurusan ya. Biasanya kalau sudah masuk di tahun pertama itu masih semangat. Tahun kedua karena salah jurusan jadi mulai agak melesu sekolahnya. Kalau dari Revaldo dulu, salah jurusan atau enggak? Enggak. Enggak ya, karena kan izin orang tua ya, pengennya TKJ sampai akhirnya ke akuntansi. Apakah salah jurusan? Enggak. Enggak mau pindah jurusan? Sudah di kelas 3 ya. Kalau dari Kalisa merasa salah jurusan atau enggak? Enggak Kak. Oke, enggak merasa salah jurusan ya. Memang suka akuntansi atau seperti apa? Enggak pula suka sih. Enggak terlalu suka. Boleh dikasih tahu akuntansi itu belajar apa sih kalau di SMK? Lebih Lebih ke ke jurnal. fokusnya ke arah mana? Jurnal. Oke, jurnal apa tuh? Jurnal umum. Oke, pembuatan laporan keuangan, oke ya, seperti jurnal-jurnal dan sebagainya. Nah, itu memang untuk saat ini diperlukan atau tidak diperlukan lagi? Perlu. Oke. Jawaban Anda menentukan sikap sekolah satu Anda. Oke, kira-kira diperlukan untuk SMK akuntansi sekarang untuk pelajarannya seperti ini? Perlu Kak. Perlu ya, oke. Seketika langsung berubah jadi perlu ya, oke. Nah, sekarang itu kan banyak memang siswa yang salah jurusan ya. Jadi bahwasannya memang kalau misalnya teman-teman pengen melanjutkan sekolah tapi bingung mau ambil jurusan apa, teman-teman juga bisa bertanya. Jadi salah satu informasinya untuk mencari tahu itu yang pertama bisa dari internet. Teman-teman bisa terlebih dahulu baca-baca dulu, cari informasinya tentang jurusan yang nanti akan diambil. Itu misalnya kalau kayak teman-teman ini Valdo sama Kalista itu ambilnya akuntansi. Nanti teman-teman bisa cari dulu nih di internet seperti itu, akuntansi itu belajar apa. Kira-kira cocok atau enggak teman-teman ambilnya di akuntansi. Terus yang kedua itu misalnya kalau teman-teman punya relasi, bisa tanya-tanya sama kakak kelasnya. Akuntansi itu belajarnya seperti apa. Seperti tadi sudah dijelaskan juga sama Kalista dan Revaldo. Kalau akuntansi itu lebih mengarah ke laporan keuangan ya, jurnal-jurnal dan sebagainya, lebih mendukung sisi perusahaan dalam bentuk pelaporannya. Nah, kemudian yang ketiga juga bisa konsultasi ke sekolah ya. Kalau SMK bisa ya konsultasi ke sekolah bisa ya. Jadi datang langsung aja ke sekolah yang pengen teman-teman masuki. Misalnya di SMK Saverius, nanti datang saja konsultasi jurusan apa yang kira-kira cocok untuk teman-teman pilih.
Nah, kalau di SMK itu salah satu programnya itu magang ya. Teman-teman di sini juga sudah magang. Ini magang yang pertama atau yang kedua? Kedua. Magang yang kedua. Nah, untuk magang sendiri itu memang salah satu program kurikulum merdeka. Semua juga di SMK pernah magang dan siswanya itu wajib magang selama kurang lebih 1 semester ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ini yang kedua di kampus MDP. Iya. Kalau magang pertama kemarin di mana? Kalau aku sih di Mitsubishi Kertapati, Kak. Mitsubishi Kertapati. Tinggal di Lemabang, magang di Kertapati ya, agak jauh ya. Kalau dari Kalista kemarin pertama, Di kantor keuskupan itu di mana alamatnya? di Kambang Iwa. Di Kambang Iwa. Lumayan jauh juga ya dari Sekip ke Kambang Iwa. Nah, ini kan sudah magang yang kedua di kampus MDP dan juga sudah mau berakhir juga ya masa magangnya. Kemarin magang di bulan Agustus ya, Iya. sampai akhir Oktober nanti ya, itu sudah selesai program magang yang kedua. Nah, dari 2 kali magang, bagaimana pengalamannya selama magang? Enakkah, serukah, atau tertekan, atau seperti apa? Dari Revaldo dulu, boleh lihat kameranya, sapa orang tuanya dulu. Oke, Revaldo silakan jawabannya seperti apa kalau pengalaman magang? Lebih enak sih kalau magang, lebih banyak pengetahuan, dapat pengalaman gitu. Oke. Dapat banyak yang dikenal. Oke, lebih banyak pengalaman yang didapat juga ya, salah satunya ilmu ya mungkin ya. Kalau dari Kalisa seperti apa? Seru sih Kak, karena kan bisa tahu orang kerja tuh gimana, Oke. keluh kesahnya tuh gimana. Oke, jadi sebelum yang anak-anak SMA kerja, SMK sudah magang duluan, jadi udah tahu ya suasananya seperti apa. Nah, untuk magang kemarin, apakah sesuai dengan yang dipelajari di SMK? Hard skill dan soft skillnya So, sesuai ya? Kalau Kalista? Enggak, Kak. Oh, karena mungkin berbeda bidang ya yang Iya. ditempati tadi ya, seperti itu. Walaupun jurusan akuntansi, tetap nanti sesuai dengan kebutuhan kantornya ya, ditempatkan di magang seperti apa. Jadi itu tetap juga dapat ilmu yang baru, walaupun SMK-nya akuntansi, magangnya juga sesuai dengan tempat yang ditempatkan oleh kantor, juga dapat ilmu baru juga selain dapat ilmu akuntansinya. Nah, apa yang didapat selama magang? Selain pengalaman, apa yang didapat nih? Misalnya ilmu baru kah? Kalau Kalista kan bantu di admin Kak. Mm-mm. Jadi kan bantu ibu nyimas juga buat Oke. ngerapiin dokumen atau ngurusin berkas-berkas dosen gitu. Oke, jadi kalau Kalista dapat ilmu baru ya. Kalau dari Revaldo, seperti apa? seru sih, dapat wawasan, dapat lucu sih, ngurus-ngurus biodata mahasiswa gitu. Oke, kalau Revaldo ini dia magangnya dengan kita ya, jadi dapat wawasan baru ya. Sering-sering kenal sama saya itu ya. Oke, nah setelah magang mau ngapain Revaldo sama Kalista? Cari-cari informasi mengenai beasiswa atau sudah mulai cari-cari lowongan kerja untuk SMK atau seperti apa? Men- Kuliah, cari-cari informasi ya. Kalista juga? mencari Oke, informasi. sudah mulai cari-cari informasi ya. Nah, kalau di MDP, teman-teman juga bisa daftar ya. Kita sudah buka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2023. SMK juga bisa masuk. Untuk SMK akuntansi juga bisa melanjutkan perkuliahan di kampus MDP. Bisa ke sistem informasi, manajemen, atau akuntansi. Kita juga ada jurusan informatika dan teknik elektro. Jadi teman-teman bisa pilih saja program studi yang diminati di kampus MDP seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman butuh informasi lebih lanjut bisa datang ke kampus kita di Jalan Raja Wali nomor 14 atau via WhatsApp atau di Instagram kita @universitasmdp. Nah, oke, setelah lulus artinya belum pengen kerja dulu ya. Jadi masih pengen melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, kalau di MDP nanti kalau misalnya teman-teman pengen kuliah tinggal lanjut aja ke kampus MDP. Oke ya. Nah, oke, karena magangnya di kampus MDP untuk yang kedua, kesan pesan magang di kampus MDP seperti apa? Dari Revaldo dulu. Kesannya mengasihkan, senang, bahagia, Senang sih, ketemu teman baru dan sebagainya. dia senang, ketemu kakak-kakak yang asik. Oke, seperti saya ya. Oke. Terus Itu aja sih. itu aja. Kalau dari Kalista seperti apa? Senang sih Kak, karena kan Mm-mm. orang-orang yang di admin juga baik, bisa dampingi Kalista kalau ada kerjaan baru atau gimana. Oke, rekan kerjanya juga baik ya, walaupun ada kerjaan baru, tetap dibimbing ya selama proses magang ya. Dan terakhir satu kata untuk MDP dari Revaldo, satu kata untuk MDP, silakan melihat kamera. Satu kata untuk MDP dari Revaldo. Jaya. Jaya. Oke, kalau dari Kalista, Kece.
Oke ya. Jadi ada Jaya, ada Kece. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan siswa-siswi dari SMK Saifrius Palembang. Luar biasa sekali sudah diceritakan pengalaman mereka selama kuliah di pengalaman selama magang di MDP seperti apa, kemudian menariknya sekolah di SMK juga seperti apa. Jadi kita simpulkan bahwasannya SMK itu lebih fokus ya pelajarannya ya. Jadi bisa dipilih pengennya ke akuntansi, TKJ atau jurusan lainnya. Kemudian juga SMK walaupun sesuai dengan pandangan orang setelah lulus itu langsung kerja, tetap juga nanti kalau misalnya pengen melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi juga bisa. Seperti itu. Kemudian SMK juga dibekali dengan ilmu magang. Jadi dibekali dengan hard skill dan soft skill tentunya yang sudah dibekali dan diasah juga di SMK dan diasah lagi di program magang. Oke, sekali lagi terima kasih Revaldo Sibuaya dan Kalista Sofian ya. Nantikan MDP TV selanjutnya teman-teman, bincang sekolah setiap hari Jumat jam 9.30 pagi. Saya Bambang Pratama pamit undur diri. Bye bye. Bye bye.